firman yang akan saya buka, yang pasti ayatnya udah familiar banget buat kita, tapi aku akan sekali lagi akan baca. And I pray kita sama-sama nangkep hati Tuhan untuk musim ini, di mana kita semua sekarang ada di dalamnya. Yohanes 15, firman Tuhan berkata begini, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu." Ayat 4, "Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api itu lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Saudara, hari-hari ini saya tahu yang ada di hati saya these days ya, hari-hari ini, satu phrase, yaitu making history. Buat sejarah. Saudara, saya percaya Anda dan saya dipanggil untuk buat sejarah. Berapa banyak yang percaya sebulut-bulutnya bahwa hidup saya dengan waktu saya masih sisa ini masih bisa buat sejarah. Amin. Setiap kita aminin hal itu. Tapi sejujurnya kalau kita mau benar-benar berpikir, untuk kita mencetak sejarah, kita tahu ada harga yang kita harus bayar. Kita tahu jalannya gak akan mudah. Tapi somehow setiap kita yang punya Tuhan di dalam hati kita, punya kerinduan dan punya mimpi, kalau saya boleh bilang, untuk kita semua punya hidup yang berdampak. To make history. Saudara, saya percaya kita semua dipanggil untuk buat sejarah. Beberapa dipanggil untuk buat sejarah di keluarga kamu. Mama saya adalah pembuat sejarah di keluarga Karjadi. Papa saya adalah pembuat sejarah di keluarga Effendi. Mereka pembuat sejarah dalam keluarga mereka. Saya percaya setiap kita pada takaran tertentu adalah pembuat sejarah, karena Tuhan menciptakan seseorang sesuai dengan DNA-nya. Kita serupa gambar Allah, dan salah satu rupa dan gambar Allah yang ada dalam diri kita adalah powerful. Katakan powerful. Kita powerful. Kita bukan powerless. Kita powerful. Artinya apa? We can make a difference. Kita bisa buat perubahan, we can do something about anything. Tapi kalau kita berkata kita powerless, kita merasa kita nggak bisa apa-apa, kita akan kehilangan pengharapan. Hidup cuma sekedar seperti roda bergulir aja. Seperti menanti sebuah lotre yang tidak kunjung tiba. Karena kita sudah kehilangan pengharapan. Kenapa kita bisa kehilangan pengharapan? Tanpa sadar kita sudah mulai meng-embrace value bahwa kita ada powerless. Tapi hari ini saya mau ingatkan setiap kita yang punya roh Allah di dalam diri kita. You are not powerless, you are powerful. That means you can do something. Dalam situasi apapun yang hari ini kita punya, struggle apapun yang hari ini kita sedang lalui. Struggle bukan artinya kita dosa. Struggle bisa jadi adalah sebuah pertempuran yang Tuhan mau kamu menangkan. Struggle adalah mahkota yang Tuhan sedang sediakan untuk musim kamu yang berikutnya. Struggle bukan artinya kamu salah. Struggle artinya ada mahkota tambahan yang Tuhan mau kasih dalam kehidupan kamu. So kita nggak lihat struggle sebagai sesuatu yang sifatnya negatif. Kita lihat struggle sebagai sebuah batu pijakan untuk saya bisa lompat di atasnya. Why? Because we are powerful. Jujurnya hari ini saya sharing keluar dari ini aja, saudara. Yohanes 15 ini. Saudara, ketika saya belajar, saya hari ini lagi belajar bahasa Yunani. Dan salah satu yang saya lagi pelajari khusus adalah frase di Yohanes 15 ini. And then I realize satu hal, saudara, bahwa yang Tuhan bicara di pasal 15 ini adalah is making a difference. Adalah buat perubahan, adalah buat sejarah. Kalau Anda baca kata buah yang dipakai di sini, saudara, kalau kita bilang buah kekristenan itu apa? Setiap kita tahu banyak buah kekristenan, buah karakter, buah perubahan, buah roh, buah banyak. Saudara, tapi kalau Anda baca di sini, buah yang dipakai di ayat ini dengan buah yang dipakai untuk menunjukkan buah roh
itu punya sebuah konsonan yang berbeda di huruf Yunaninya. Jadi dia sedang membicarakan dua buah yang berbeda. Saudara, memang betul ini juga bisa dibilang ketika kita tinggal di dalam Tuhan kita menghasilkan buah. Itu benar, itu betul juga. Tetapi yang sebenarnya Tuhan sedang maksudkan di pasal 15 ini adalah ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, kamu menghasilkan buah. Buahnya apa? Making history. Ketika kamu tinggal di dalam Tuhan, you can make an impact. Kamu bisa buat perubahan. You can do big things. Karena kamu punya dunamos Allah. Ledakan Allah itu loh dalam dirimu. Oh saudara, kalau Anda mengerti roh Allah yang ada dalam diri kita, itu dunamos Allah, itu kuasa Allah. It is there for you to make a difference. Itu ada di dalam kita untuk make an impact. Dan satu-satunya cara untuk make an impact, kata Tuhan, adalah kamu tinggal di dalam Tuhan dan kamu tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kamu, maka kamu akan menghasilkan buah. Maka kamu akan berbuat sejarah. Makanya kalau Anda baca dikatakan barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting kering cumpukan dalam api. Ini bukan bicara soal neraka. Ini bukan bicara soal neraka, saudara. Ini bicara soal apa yang kamu keluarkan dalam kehidupan kamu. Nggak buat dent dalam sejarah, garis sejarah. Ngerti nggak? Ini bicara kalau kamu mau buat sejarah, if you want to make a difference, if you want to make an impact, the only way is to be with God. Diam di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kamu. Tapi kalau kamu tidak tinggal di dalam Tuhan, artinya kamu mengerjakan pelayanan, kamu mengerjakan panggilan kita lah. Kalau saya bilang panggilan, kita mengerjakan panggilan kita dengan kekuatan kita, bukan dengan kekuatan Tuhan. Maka yang kita hasilkan lemah. Kenapa lemah? Karena hanya bersumber pada kekuatan manusiawi kita. Yang kamu lakukan baru berdampak kuat kalau yang menjadi sumber bukan manusia kekuatannya, tapi kekuatan Tuhan. Saudara, ada orang yang memang diperlengkapi sedemikian rupa sehingga walaupun tanpa Tuhan pun dia bisa berhasil. Kayak mama sering bilang, asal ada kerajinan, betul kan? Ada ketekunan, orang bisa sukses tanpa Tuhan, betul nggak? Betul. Karena memang beberapa orang diciptakan dengan positif quality-nya lebih besar. Leadership skills-nya lebih tinggi. They can achieve big things dengan kekuatan mereka. But it doesn't mean, bukan artinya itu yang Tuhan mau. Sebab di tangan Tuhan yang bisa mereka hasilkan menurutnya mereka besar. Tapi di dalam Tuhan yang mereka bisa hasilkan lebih besar lagi. It is just on our DNA. Kita bisa hasilkan sesuatu yang besar, and the only way is for you to stay. Kalau kamu gak stay di dalam Tuhan, maka pekerjaan yang kamu kerjakan seumur hidup kamu, panggilan yang kamu kerjakan dalam seumur hidup kamu, seperti ranting yang gak ada jejaknya. Kayaknya kasar ya, kayaknya kita udah kerja keras tapi gak ada yang kita tinggalkan dalam hidup, kan sedih kan. Ranting. Karena bukan dari Tuhan. Semua yang dari manusia pasti selesai. Tetapi semua yang dari Tuhan berdampak. Berdampak. Yang dari manusia berdampak kan? Berdampak. Tapi ada jangka pendek. Yang dari Tuhan sekarang gak kelihatan, tapi jangkanya panjang. It has impact, saudara. Ya. Dan Tuhan bilang begini, dengan hal inilah Bapakku dipermuliakan. Apa? Jika kamu berbuah banyak. Dan saudara, kalau kita katakan ini, kita pikir ayat ini selalu berpikir, saya dulu juga berpikir adalah Bapakku dipermuliakan kalau saya menghasilkan buah yang banyak. Buah apa? Buah perubahan karakter. Tetapi yang dimaksud di sini bukan buah perubahan karakter. Yang dimaksud di sini adalah buah dari hubunganmu dengan Tuhan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan adalah ketika kehidupan doamu menghasilkan buah. Gitu loh, saudara. Karena Anda bisa menghasilkan buah dengan kekuatanmu sendiri. Bisa. Tetapi Tuhan bilang, satu-satunya yang memuliakan Bapa adalah ketika buahmu dihasilkan dari tinggal di dalam Tuhan. Dengan cara itulah Bapakku dimuliakan. Makanya Tuhan bilang, kan makanya ayat ini 7 sama 8 berdempet. Mintalah kepadaku apa aja, maka akan diberikan. Dengan hal inilah Bapakku dimuliakan. Kalau doamu dijawab, intinya gitu. Intinya tuh kurang lebih gitu, kurang lebih kasarnya. Minta apa saja kepadaku, aku akan berikan. Dalam hal inilah Bapakku dimuliakan adalah ketika doa yang kamu naikkan dijawab sama Tuhan. Jadi sebenarnya kerinduan Tuhan adalah menjawab doa kita. Tapi beberapa banyak dari kita juga pasti tahu teorinya, bahwa yang dimaksud di sini bukan minta apa aja yang untuk membangun kita mau, gitu kan?
Minta apa aja yang sesuai dengan apa yang Tuhan memang mau kasih dalam kehidupan kamu. Betul juga. Tetapi memang di sini juga ada sebuah, saudara, karena begini. Kadang-kadang kita nggak sadar, kita berpikir bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan yang Tuhan mau. Salah. Kalau kamu memang diciptakan untuk melakukan yang Tuhan mau, Tuhan ciptain kamu jadi robot aja. Di program, langsung jalan apa yang Tuhan mau. Faktanya kita nggak diciptakan jadi robot, dan Tuhan nggak mau kamu jadi robot. Kita apa? Kita adalah makhluk hidup yang sepenuhnya hidup, yang memiliki free will, yang dengan kerelaan menyerahkan dirinya untuk mengambil kehendak Kristus dalam kehidupannya. Jadi bukan jadi robot yang kepaksa gitu loh. Saudara, pernah gak sih suruh anakmu ngerjain sesuatu yang dia gak suka, mukanya kepaksa? Kan gak enak kan? Sampai kesiksa banget. Tuhan tuh juga gak mau kita begitu. Tuhan mau kita gak jadi robot. Saudara, kalau di program jadi robot kan enak kan? Sejak lahir baru, oke, jalan jadi yang Tuhan mau. Nah. Ketika kita bertobat lahir baru, ada kerinduan Tuhan untuk kamu mengenal hatinya. Ketika kamu mengenal hatinya, kamu menyadari bahwa apa yang dia mau untuk hidupmu dibandingkan dengan apa yang kamu mau untuk hidupmu jauh lebih baik punya dia. Dengan itu kamu mulai pelan-pelan mempercayakan kehidupanmu kepada Tuhan. Tapi kerelaan diri, penyerahan diri, itu tidak terjadi sekali dalam kehidupan. Penyerahan diri itu sesuatu yang secara continuous terjadi dalam kehidupan kita. Pada ujungnya sampai apa? Sampai Tuhan punya semuanya. Tetapi bukan sebuah gambaran di mana kita kesiksa. Tapi kita find joy, kita punya sukacita di dalam mengerjakan yang Tuhan mau. Gak dipaksa. Dan kamu gak bisa paksa orang untuk level salib yang kamu punya. Gak bisa. Karena setiap orang punya kikisannya sendiri. Setiap orang punya tuntutannya sendiri. Setiap orang punya jalannya sendiri. Kita gak bisa sama ratakan perjalanan kekristenan kita dengan orang lain. Gak bisa, saudara. Dengan inilah Bapakku dimuliakan adalah ketika doamu menghasilkan buah. Doamu dijawab. Oh saudara, tidak ada kerinduan Bapa terbesar lainnya selain melihat doamu dijawab. And prayer, hari ini kembali saya mau bahas tentang doa. Doa itu signifikan, saudara. Doa bukan cuma sebuah formula untuk mengerjakan sesuatu yang kita rasa perlu, atau bukan cuma sebuah rutinitas. Doa adalah relational journey. Katakan relational journey. Relational journey itu apa? Perjalanan persahabatan. Nggak ada formula dalam doa. Nggak ada yang bisa. Dulu saudara, kalau saya ambil kesaksian saya, yang saya tahu, dan Tuhan nggak masalah dengan ini, karena pada waktunya Tuhan akan kasih kamu kedalaman tertentu. Dulu yang saya tahu, doa adalah sebuah isi bensinnya roh saya. Memang betul. Tetapi yang saya tahu adalah menjadi sebuah rutinitas. Yang penting saya datang bawa gitar, nyanyi, ya walaupun 1-2 lagu oke. Dan itu sama sekali nggak ada masalah. It's good, it's a good start. Putar lagu, setel, dia nyembah, kita ikutan. It's good. Itu bagus banget. It's a good start. Tetapi pada esensinya, ultimately, the goal of your prayer life, tujuan dari prayer life kamu adalah sebuah doa yang seperti peperangan. Bukan cuma sekedar doa supaya hati kita enak. Kadang-kadang kan kita cuma doa supaya hati kita tenang. Apalagi lagi kalut, betul nggak? Betul, itu good. That's very good. Tetapi seperti ketika kamu mau menyadari bahwa doa itu lebih dalam dari sekedar making you feel good about yourself. Doa adalah engaging with God. Sometimes praying, sometimes worshiping, sometimes singing, sometimes declaring, sometimes muter keliling, sometimes setel video, sometimes baca firman, sometimes ambil buku yang Tuhan suruh. It's gimana? Itu sebuah journey, sebuah apa ya? Bukan sebuah rutinitas pokoknya intinya. Balik lagi saudara, kayak saya cerita minggu lalu. Detik Tuhan jamah hati saya, detik perspektif saya dengan Tuhan berubah. Doa saya mulai menghasilkan buah. I start enjoying my prayer life. Yang kayak saya bilang, dulu saya nggak bisa doa 1 jam. Kalau mendo di sini 1 jam bisa. Suruh doa sejam di rumah, garuk-garuk pala, bingung. Kadang bisa, 2-3 hari bisa. Tapi balik lagi saudara, kerinduan Tuhan adalah kita mengerti nadi dari doa itu apa. Kalau saya bilang saudara, doa itu
seperti membuat jembatan antara kamu dan Tuhan. Doa adalah sebuah wadah di mana yang supranatural bisa turun kepada yang natural, ya kan? Kalau Yonggi Cho pernah gambarkan doa tuh begini. Doa itu seperti rel kereta. Berkat Tuhan, semua gift dari Tuhan, karunia Tuhan yang Tuhan mau kasih, terobosan, mujizat, itu keretanya. Bisa bayangin gak kereta kalau gak ada relnya? Kemana nih? Tapi doa establish a route. Doa seperti membuat sebuah rute dari surga kepada kamu. Dan ini perlu, balik lagi, bukan sebuah keharusan, tapi privilege, hak. Untuk kita bisa enjoy sama Tuhan. Balik lagi, kadang menyanyi, kadang deklarasi, kadang Tuhan ajak kamu untuk baca, Tuhan ajar satu ayat, kadang Tuhan minta kamu bersyafaat. Itu funnya doa kan. Tapi kalau kita skip itu semua, kita isi dengan agenda kita, doa isinya agenda kita. Kapan Tuhan mau ajari kamu hal-hal yang belum pernah diajarin buat kamu? Dan bagaimana kita punya hidup bisa make an impact kalau doa kita yang menjadi sumbernya terputus, tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Ini penting sekali. Dan saudara, ketika kamu makin sering bermain dengan hati Tuhan, semakin kamu spend waktu sama Tuhan, otomatis lah, semakin Anda ngobrol sama seseorang, Anda makin kenal hatinya. Betul dong? Makanya kenapa Tuhan tuh suka kita menyembah dia. Kenapa? Tuhan tuh bukan Tuhan yang egosentris, yang suka dipuji-puji. Enggak. Kenapa kita disuruh memuji dia? Saudara, bukan karena dia memang suka dipuji. Selain itu memang betul dia bertahta di atas pujian kita, betul. Tapi saudara tahu kenapa Tuhan suruh kita menyembah? Sebab kita akan selalu menjadi seperti yang kita sembah. Dan Tuhan gak ada yang dia mau selain kamu menjadi seperti dia. Bukannya egosentrisnya Tuhan, tapi sifat kebaikannya dia. Dia tahu kamu paling menjadi seperti Kristus kalau kamu menyembah Tuhan. Saudara, semakin kamu ada setiap hari duduk di kaki Tuhan, kadang cuma diem. Pernah gak Anda diam, benar-benar diam 20 menit cuma duduk di kaki Tuhan? Itu punya power yang dahsyat, saudara. Karena ketika Anda duduk, walaupun kadang duduk, kadang baca firman, kadang disuruh menyanyi, kadang bermazmur, kadang seperti cuma main musik, saudara. As you are engaging dalam hubungan dengan Tuhan, kamu tuh mulai bertukar hati dengan Tuhan. Makanya ujungnya, minta apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Ketika doamu sedemikian rupa miripnya dengan apa yang Tuhan mau kamu minta, akibatnya terjawab. Dan dalam hal itulah Bapakku dimuliakan. Selain itu juga dalam hal itulah you are making an impact. Dalam hal itulah pekerjaanmu tidak terbakar seperti ranting yang habis. Saudara, sekali lagi, I believe in my heart, Anda semua dipanggil to make a difference. To make a difference. Katakan sama-sama, to make a difference. Saudara, apa sih yang kalau menurut Anda, kalau Anda tanya, apa kerinduan Tuhan terbesar? Siapa di sini punya mimpi besar? Mimpi besar yang kalau dikasih tahu ke manusia lain diketawain pasti. Mimpi besar, terbesar, yang terdalam. Saya punya. Kamu punya gak? Punya, Mama punya. Ya kan, kayak kalau Mama mimpi besarnya lebih dahsyat lagi, punya pulau penjara. Ya kalau diceritain orang bisa ketawa. Tapi mimpi besar, karena Tuhan suruh kita bermimpi besar. Saya percaya, kamu pasti punya mimpi besar kan? Kalau nggak punya, hari ini mulai kenali Tuhanmu. Kamu pasti bermimpi besar, punya kerinduan. Dreaming. Saudara, kita semua punya mimpi besar. Saudara tahu nggak, Tuhan juga punya mimpi besar. Dan ini mulai disingkapkan, ini mulai diwahyukan kepada kita ketika kamu mulai bangun persahabatan dengan Tuhan. Kalau saudara tanya, what is God's biggest dream? Apa sih hasrat terdalamnya Tuhan? Saudara, hasrat terdalam Tuhan buat saya, ya balik lagi, ini opini pribadi. Saudara boleh percaya, boleh enggak. Saudara boleh setuju, boleh enggak setuju. But I'm just gonna share opini saya yang saya tangkap setiap kali saya connect sama Tuhan. Saudara, kerinduan Tuhan yang terbesar ada pada Matius 5. Saya akan bacain aja. Sorry, bukan Matius 5. Mana ya? Sebentar.
Matius 6. Saya akan bacain aja saudara. Matius 6 ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Ini sesuatu yang Tuhan suruh kita doa. Bukan artinya kita suruh hafalin doa Bapa kami, bukan. Tapi terutama di ayat 9 ini, statement yang pertama ini merangkum saudara. Dikatakan nih, ayat 9. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kalau saudara mau tahu, ini pribadi saya yang saya percaya. Kerinduan terbesar Tuhan adalah di bumi ini seperti di surga. That's his dream. Itu passion terliarnya Tuhan. Dan saudara tahu, masalahnya ini bukan cuma mimpi besar dia. Bedanya, ya kalau kita mimpi, saudara bedanya gini, Tuhan bukan cuma mimpi, tapi dia sudah bayar harganya supaya di bumi ini seperti di surga. Gak percaya, lihat salib. The ultimate price dia sudah bayar. Dan kerinduan terbesarnya adalah di bumi ini seperti di surga. Oh saudara, ketika saya masih ingat waktu itu tahun-tahun lalu 2000 berapa? Jauh sebelum berapa ya? Waktu itu saya lupa tahun-tahun berapa, saya nggak ingat. Tapi saya ingat ketika saya lagi baca ayat ini. Setelah saya ngalamin encounter Tuhan di WHI itu. Saya lagi baca, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Tiba-tiba Tuhan seperti suruh ulang sampai saya bisa nangis sama ayat ini saudara. Because it's God's desire. Makanya dari situ saya tahu saudara, saya pribadi punya visi di hati saya. Tuhan, saya punya kerinduan supaya di bumi ini seperti di surga. Dan ini tidak bisa dicapai dengan strategi pemikiran manusia kita saja. Ini hanya bisa terjadi ketika kita umat Tuhan belajar tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita, dan kamu akan menghasilkan doa yang menghasilkan buah. Sehingga doamu selaras dengan kerinduan Tuhan. Apa kerinduan Tuhan? On earth as it is in heaven. Sedemikian rupa sehingga ketika kamu melihat keluargamu sekarang, contohnya dalam keadaan yang kita tahu bukan surga, kamu akan mulai engage dalam doamu, prayer life kamu akan mulai bawa jadi prayer warrior. Jadi orang yang bawa itu di dalam doa, Tuhan, I'm gonna pray for this. This is not, ini bukan yang Tuhan rancang buat keluargaku. I'm gonna start praying, I'm gonna start standing up. Ini aku mau mulai berdiri buat keluarga. Why? Because it's his passion. On earth as it is in heaven. Sedemikian rupa sampai keluargamu, keturunanmu, tempat pelayananmu, tempat pekerjaanmu bisa punya aroma surga. Dan itu tidak bisa dicapai sekali lagi dengan kekuatan manusiawi kita. God is calling us for a season of engaging with God, warlike prayers. Doa seperti seorang prajurit. Imam juga boleh. Intinya adalah kita sama-sama engaging sama Tuhan. This is what I dream of. Saudara, that has been my passion. Kalau saudara tahu, saya pernah seperti ditemplak. Bukan ditemplak kayak tempeleng gitu ya. Tapi seperti disadarkan sama Tuhan. Saya ingat dulu awal-awal kita sering bikin bahtera di Pak Agung dulu kan di HS. Setiap keluar lagu baru, saudara saya bisa nangis tuh. Salah satu lagu yang saya masih ingat selalu pertama kali saya dengar itu bikin saya nangis. Pujian tarian di jalan-jalan. Saya bilang, itu kayak di hati saya tuh teriak untuk hal itu. Pujian tarian di jalan-jalan. Itu sebenarnya bukan cuma sebuah lagu yang dikarang oleh karangan manusia, tetapi itu adalah nubuatan yang ada tertulis di Alkitab. Kalau Anda baca Filipi 2 ayat 10 dan tidak baca sendiri, dikatakan setiap lutut, karena tidak ada nama yang besar selain daripada namanya, dan oleh namanya setiap lutut berteru, setiap lidah mengaku. Itu nubuatan. Saudara, itu lagu favorit saya sempat berapa lama. Suatu waktu ketika saya lagi berdoa, ini balik lagi setelah hubungan saya sama Tuhan ke restore, setelah saya ngalami banyak kelepasan, suatu hari Tuhan seperti nanya, kadang kita berdoa untuk hal itu, kita menyanyi untuk hal itu, tapi saya pribadi jujur saudara, jujur gak percaya bahwa itu bakal terjadi. Kecil nyanyi hal itu, pujian di jalan-jalan, lawatan di jalan-jalan. Tapi dulu nih, ini kalau mau jujur, Tuhan seperti singkapkan. Dulu saya percaya bahwa itu semua akan terjadi
setelah rapture. Atau pas udah mau rapture, boom. Jadi saya pikir lawatan di jalan-jalan, bumi penuh kemuliaan, itu kan semua ada di Alkitab ya. Saya nggak ngarang. Bumi penuh kemuliaan, betul nggak? Saudara, kalau Anda tanya kenapa kamu tahu ini adalah hasrat Tuhan, Tuhan bilang berdoalah demikian. Saudara tahu berdoa itu kan artinya you ask something, kamu minta ini. Saudara, misalnya saya seorang bapak, dan suatu hari ketika besar Judah tinggal di Inggris misalnya. Terus saya bilang ke Judah di video call, Judah, minta supaya papa datang ke tempat kamu. Terus Judah bilang, oke pak, aku minta dong papa datang ke Inggris. Terus aku bilang gini, enggak, gue sih gak mau datang, gue cuma pengen lu minta doang sampai lu mati gitu kan. Minta terus, gue sih gak bakal datang, nanti jelang-jelang lu udah mau mati baru gue datang ke sana. Saudara, apakah berpikir bahwa kadang-kadang kita juga berpikir bahwa jawaban Tuhan seperti itu juga adalah mepet-mepet sama rapture? Itu yang seperti Tuhan sikapkan di hati saya. Saya lebih gampang percaya bahwa ini tanda-tanda di mana segera akan diangkat. Dulu jujur saudara, makanya saya tanya anak-anak itu, saya pernah khotbahin tanda-tanda akhir zaman. Dari Aruna, dulu nubuatannya 2000 berapa tuh udah rapture sebenarnya. Jadi waktu itu saya bukain, ini Obama tuh antikrisnya. Itu saya bacain dulu statistiknya. Ini based on ya dia yang cerita gitu kan. Jadi itu saya juga kumpulin. Oh ini hamba-hamba Tuhan, akhir zaman sudah dekat nih. Tanda-tanda telah nyata, semua tanda-tanda. Bahkan dulu udah materai ke 8 apa 9. Katakan begitu. Wah. Dan itu membuat saya semangat sekali. Kenapa? Karena saya pikir udah saatnya. Pujian, tarian, dan jalan-jalan sepertinya terlalu besar untuk Tuhan. Jadi kayaknya paling gampang adalah Tuhan datang terus angkat kita semua, tinggalin yang udah mati, tinggal mati gitu kan. Dulu tanpa sadar, ini jujur saudara, ini mungkin lucu, tapi itu pemikiran saya, minta maaf. Tapi itu ada di otak saya, tanpa sadar. Saya nggak bisa percaya pujian di jalan-jalan, tarian di jalan-jalan. Saya nggak bisa percaya bumi penuh kemuliaannya. Yang saya bisa percaya, bumi penuh kemuliaannya saya rapture. Jadi itu masih jauh. Istilahnya penuh kemuliaan masih nanti-nanti. Tapi tanda-tanda yang lebih kelihatan adalah rapture. Dan saya nggak masalah, istilah kalau di rapture puji Tuhan, saya juga mau pulang. Soalnya kalau dengar lagu ini, Turn your eyes upon Jesus, kayak Tuhan saya mau pulang, I really wanna go back. Saya juga mau, soalnya kalau Anda tanya saya juga mau pulang. Tapi as you tap upon God's heart, ketika Anda berdoa, coba Anda ambil waktu tap into God's presence, you realize saudara hati dia. It's about visiting our earth. Impacting bumi kita dengan sangat dahsyat. Ini hati Tuhan saudara. Di bumi seperti di surga, itu semua kerinduan Tuhan. Dan tanpa sadar saya dikecilkan oleh realita yang saya lihat setiap hari. Saya jadi kehilangan iman saya terhadap power of gospel. Saya lebih punya iman kepada rapture dibandingkan power of gospel. Apa power of gospel? Kuasa Injil yang firman Tuhan Paulus banggakan. Satu-satunya kuasa yang aku banggakan adalah power of gospel. What is the power of gospel? The power that transform people. The power that restore. For it reaches to the highest mountain, and it flows to the deepest valley. His blood that gives me strength from day to day, it will never lose its power. Somehow saya kehilangan itu saudara. Saya nggak bisa yakin bahwa darah yang tercurah cukup untuk membayar seluruh dunia ini. Darah yang dia bayar, harga yang dia bayar cukup untuk memenangkan dunia ini. Darah yang dia bayar cukup untuk membuang, meruntuhkan kerajaan yang korup. Kalau Anda lihat jujur, betul. Kenapa sekarang COVID sepertinya diperpanjang sekali? Karena jujur kita rakyat sendiri susah untuk percaya sama pemerintah kita. Kenapa? Terlalu banyak yang korup. Dan itu justru menambah sebuah keyakinan bahwa ini saatnya, ini udah gak mungkin Indonesia bisa berubah. Gak mungkin negara ini bisa dirubah. Gak mungkin dunia bisa dirubah. Terlalu jauh. Jadi saya lebih pilih main aman. Mempersiapkan untuk sekoci kecil saya. Yang penting menyelamatkan saya dan keluarga saya aja. I'm sorry, but that's not God's heart. Hati Tuhan invade this earth. Saudara, kalau Anda tanya sama saya, dulu saya nggak bisa lihat, but once I see betapa powerfulnya Tuhan. Ketika Anda baca
Bagaimana tanah bisa dipulihkan. Bagaimana sekarang kita ngelihat begitu banyak daerah Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Jangan bilang dia gak bisa. Saudara, mungkin sampai hari ini belum ada sejarah di mana Tuhan, lawatan Tuhan mentransformasi sebuah negara yang korup. Tapi saudara, kalau saya ingatkan, dulu pernah terjadi di Wales Revival toh. Jangan bilang dia gak bisa lakuin lagi. Oh, it's burning in my heart. Sorry saudara, makanya kenapa saya gak bisa lagi ikut-ikutan dengan apa yang Tuhan sudah buka ke saya. Because this is burning in my heart. And it is time for us. Saat ini Anda dipanggil untuk sama-sama bermitra, berdoa. Make a difference in prayer, warlike prayers. Balik lagi kayak saya bilang ke minggu lalu. Kenapa Tuhan gak lawat aja? Kalau memang Tuhan mau lawat, kenapa dia gak lawat aja Indonesia? Kan dia bisa lawat semau-mau dia. Ingat saudara, memang dia yang punya bumi ini. Tetapi kuasa dan otoritas sudah ada di tangan kita. Contoh begini. Saya punya 2 rumah misalnya. Di Gading, di Serpong. Saya tinggal di Gading. Rumah saya yang di Serpong saya kasih ke Robi, saya sewain. Jadi Robi tinggal di Serpong sama keluarganya nanti. Nah, itu rumah Serpong punya siapa? Punya saya. Tapi apakah karena itu punya saya bisa masuk ke rumah Serpong itu semau-mau saya? Nggak bisa. Kenapa? Karena itu sudah saya sewain, haknya ada di tangan Robi. Walaupun itu rumah punya saya, walaupun saya punya master key-nya, saya nggak bisa masuk semau-mau saya. Satu-satunya cara saya bisa masuk ke rumah itu adalah kalau Robi undang saya. Baru saya punya hak untuk datang ke rumah Robi karena diundang. Saudara, ini loh kenapa urgent sekali anak Tuhan untuk kembali berdoa. Declare, prophesy untuk bangsa kita. Sebab Tuhan gak bisa menginvasi negeri kita. Tuhan gak bisa menginvasi keluarga kita. Tuhan gak bisa menginvasi dunia kita tanpa yang punya hak sahnya mengundang dia, bermitra dengan dia, dan do an impact. Oh, I believe this is God's heart. Susah gak? Susah. But don't tell me He cannot do it. This is in my heart. It's burning. Saudara, setiap saya berdoa, this is burning. Kemarin, saudara kalau pernah dengar Lou Engle. Lou Engle pernah bercerita, saudara. Saya lupa ceritanya bagaimana, tapi dia cerita begini. Ketika waktu itu dia ke surga, dia seorang pendoa. Lou Engle tuh yang mendirikan IHOP, International House of Prayer, doa 24 jam, The Call. Saudara nanti nonton sendiri Lou Engle. Itu salah satu orang yang powerful banget dalam doanya. Dia bilang, ketika dia diundang ngelihat surga, dia diundang untuk ngelihat agenda Tuhan untuk musim ini. Dia lihat agenda Tuhan adalah menginvasi dunia ini. The greatest revival yang belum pernah kita lihat, saudara. Saudara, kalau Anda tanya Wales Revival, kalau Anda baca cerita Wales Revival itu, apakah itu nggak menggetarkan hatimu? Jujur, kalau saya baca cerita Wales Revival, hati saya bergetar. Ketika saya baca cerita Azusa Street, hati saya bergetar, saudara. Dan ada satu teriakan saya. Oh, seandainya saya ada hidup di masa itu, kayaknya keren kan? Semasa hidup saya di Azusa Street, oh saya pengen ngeliat yang kayak gitu. But I'm gonna tell you, saudara, saya mau ingatkan. We are on the move to the greatest revival yang ada di depan. Kayak apa? Saya nggak tahu. Kamu juga nggak tahu. Kita semua nggak ada yang tahu. Kita cuma punya gambaran samar-samar. Tapi toh itu nggak penting. Yang penting adalah sekarang Tuhan ajak kita bermitra, berdoa, lawatan. I really believe this is... Saudara, kita ini ada di babak akhir. Dan di babak akhir bukan babak defense, tapi offense. Menduduki kota-kota, menempatkan tempat-tempat kuat, saudara. Itu our calling. Bukan kita menjatuhkan satu sama lain, menjatuhkan kepercayaan satu sama lain. No. Tapi kita harus kerja sama-sama berdoa buat lawatan ini. Kalau ternyata setelah dilawat rapture gimana? Ya bagus. Saya juga mau pulang.
Kalau sebelum dilawat rapture gimana? Ya lebih bagus lagi, saya pulang. Saya juga mau pulang, saudara, percayalah. But I believe we are here for a reason. Saudara, Anda masih punya Alkitab hari ini di tanganmu. Untuk berdoa, bersyafaat, minta Tuhan, bangun hubungan Tuhan, teach me, reveal ke aku Tuhan, wahyukan. Love the Bible. Semua ada di Alkitab. Semua ada di Alkitab, saudara. Saudara, kadang-kadang saya pikir kita nih taruh, bukan kita ya, kadang-kadang mungkin ya saya mungkin dulu ya, sangat sedikit menaruh value pada Bible, firman. Based on Bible. Semua yang Tuhan harus kerjakan rodanya Bible, saudara. So saya sangat percaya sekali lagi, saudara. Gospel has the power to change people. It has changed me. Saya melihat bagaimana itu ngerubah orang-orang di sekitar saya. I've seen it change people's life. And I know it has the same power to transform our nation. Bisa, saudara, bisa. Dan bukankah kita pengen, saudara, sebelum kita rapture, sebelum kita naik, sebelum kita meninggal, kita setidaknya lihat secercah percikan-percikan. Oh, saudara, kalau saya bilang hati saya pengen banget bergetar, pengen teriak banget, saudara. Saya sangat percaya, saudara, kalau if you ask me, saya sangat percaya Judah akan tumbuh besar. Melanjutkan mantel yang sudah dimulai dari Ibu Rati, omanya. Melanjutkan mantel yang dari Ibu Rati diturunkan kepada saya. Dan akan saya teruskan kepada anak-anak saya. I know, I have vision. Saya bisa melihat bagaimana Joseph akan tumbuh besar. Mengerjakan yang lebih besar dari apa yang papa mamanya gak bisa kerjakan. And I believe ini saatnya kita bangun kerajaan. Ini bukan saatnya kita kendor dan bertahan ngumpet. Ini saatnya kita take control. Saudara, negara ini sudah diberikan kepada kita. Mintalah. Tuhan bilang gitu kan, mintalah. Ask for nation and I will give it to you. Oh, saudara, kenapa dia bilang begitu? Because kita yang punya bumi ini. Walaupun memang dia yang punya bumi ini, tapi kunci sewaannya sudah dikasih ke kita. Dan dia gak bisa lawat di sini tanpa kita mau kerelaan bermitra sama Tuhan. Dan kadang-kadang ya itu berdoa, kadang-kadang deklarasi, kadang-kadang ada urapi, kadang-kadang ada disuruh ngerjain bernyanyi, bermazmur. Tapi itu semua ada dalam prayer life kita. I believe this is a season kita harus balik. Berdoa buat bangsa kita, berdoa untuk lawatan, berdoa untuk keluarga kita. I believe kalau lawatan buat bangsa kita datang, tuh masa keluarga kita juga gak ngalamin. Kalau lawatan terbesar akan datang, itu jadi headline berita-berita, saudara tahu. Dulu kan di Azusa Street gitu kan, lawatan. Sekarang berita ada di mana-mana, ada lawatan di Azusa Street. Saya bisa bayangin. Jadi ya boleh sih berdoa untuk keluarga kita, but why not pray for something bigger? So big, sampai orang bisa ngelihat, kalau bukan Tuhan gak mungkin. Saya sedih, saudara, kalau cuma melihat Tuhan direlatekan dengan yang negatif. Begitu corona ini terjadi, lihat tangan Tuhan corona nih. Kenapa cuma bisa lakukan yang negatif yang kita lihat? Saudara, saya mau bilang suatu hari, ketika semua ini beres dan lawatan Tuhan muncul, saya bisa dalam bahasa, that's my God. That's my God. Amin, saudara. Amin. I believe this is our calling to make a difference. Nggak cuma jadi ranting yang terbakar, terbuang sia-sia. Tapi dengan inilah Bapakku dipermuliakan. Ketika doa yang kamu naikkan selaras dengan hati Tuhan, dan doa yang kamu naikkan terjawab. Amin. Saya sangat rindu saudara ngelihat. Oh, saudara, saya sejujur pengen banget ngelihat bagaimana Judah Joseph nanti gede ngalamin hidup di revival tuh kayak gimana. Kita nggak tahu. Kita cuma ngeraba-raba. Kita cuma tahu dari cerita orang yang pernah ngalamin. Kita nggak pernah ngalamin. But I have a dream. My sons, daughters, mereka akan hidup di masa lawatan yang sekarang kita bangun fondasinya. Yang sekarang kita taruh hidup kita, kerohanian kita to make a fondasi. Bukan buru-buru balik ke surga.
taruh fondasi, bangun fondasi. I believe it's coming. Saya sangat percaya ini sedang datang. Kamu dipanggil untuk hal yang besar. Amin. Sama-sama katakan, aku dipanggil untuk hal besar. Dalam nama Yesus, amin. Mari kita berdoa.